Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bu Guru doakan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang sedang sakit, marilah kita doakan semoga segera sehat kembali. Bertemu lagi dengan Bu Ari dalam pembelajaran matematika kelas 7 semester 2 dengan materi segitiga. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Topik pembelajaran kali ini yang akan Bu Guru sampaikan adalah yang pertama, unsur-unsur segitiga, jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, besar sudut-sudut pada segitiga, dan keliling dan luas segitiga. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pengertian dan unsur-unsur segitiga. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, berdasarkan besar sudutnya, berdasarkan panjang sisi, dan besar sudutnya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat segitiga sama kaki, sama sisi, dan siku-siku. Yang keempat, siswa dapat menghitung besar sudut dalam dan sudut luar segitiga. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi letak sudut terbesar pada segitiga. Dan yang keenam, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga. Unsur-unsur segitiga. Pengertian segitiga. Segitiga merupakan sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Perhatikan, ini ada 3 buah sisi. Maka ini adalah segitiga, mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. 1, 2, 3. Sisi alas merupakan sisi yang tegak lurus dengan tinggi. Sisi alas itu tegak lurus dengan tinggi. Misalkan ini alasnya, maka tingginya yang mana? Apa garis yang biru muda? Atau garis yang merah? Ya, bukan, karena mereka tidak tegak lurus dengan garis yang biru. Maka, jika alasnya garis yang biru, maka tingginya adalah, dibuat bantuan seperti ini. Garis yang tegak lurus dengan alas. Jadi, tinggi dan alas itu saling tegak lurus. Nah, jika ini alasnya, mana tingginya? Ya, tingginya adalah ini. Ya, ini adalah tingginya. Jika alasnya yang di atas, maka tingginya juga tetap yang di tengah. Nah, ini adalah tingginya. Nah, jika tingginya yang bawah ini, alasnya yang bawah, tingginya maka yang tegak. Jadi saling tegak lurus. Tinggi dan alas itu saling tegak lurus. Diingat-ingat ya. Jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisi segitiga. Yang kedua, berdasarkan besar sudut segitiga. Yang ketiga, berdasarkan panjang sisi dan besar sudut segitiga. Kita bahas dulu jenis segitiga berdasarkan panjang sisi segitiga. Amatilah gambar berikut ini. Adakah sisi yang sama panjang? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Di sisi yang bawah, kita letakkan di sini garisnya.
Nah, adakah sisi yang sama panjang? Oh, ternyata tidak ada yang sama panjang. Nah, berdasarkan panjang sisinya, disebut segitiga apakah? Segitiga di samping? Iya, yaitu segitiga sembarang. Loh, kenapa sembarang? Ya, karena segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Maka disebut segitiga sembarang. Amati gambar berikut. Adakah sisi yang sama panjang? Ya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Adakah sisi yang sama panjang? Ya, ada ya. Nah, yaitu mana? Yaitu sisi yang mana? Ya, sisi biru sama panjang dengan sisi merah. Nah, berdasarkan panjang sisinya disebut segitiga apakah? Segitiga di samping. Ya, yaitu segitiga sama kaki. Apa sih segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua sisinya sama panjang. Masih jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Amatilah gambar berikut. Adakah sisi yang sama panjang? Jika ada, sisi mana saja yang sama panjang? Ya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sisi mana saja yang sama panjang? Ya, semua sisi sama panjang. Nah, berdasarkan panjang sisinya disebut segitiga. Apakah segitiga di samping? Ya, karena semua sisinya sama panjang, maka disebut segitiga sama sisi. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua adalah segitiga sama kaki, adalah segitiga yang dua sisinya sama panjang. Yang ketiga adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Ya, jadi kalau segitiga sama kaki, ini dua sisinya sama panjang. Dikasih tanda seperti ini, maka tanda sama panjang. Dan segitiga sama sisi, ketiga sisinya semua sama panjang. Ingatkah kalian? Apa itu sudut siku-siku? Ya, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Apa itu sudut lancip? Ya, sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Apakah itu sudut tumpul? Ya, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut apakah ini? Iya, sudut siku-siku. Karena ada tanda siku-sikunya. Sudut apakah ini? Ya, ini adalah sudut lancip. Dan sudut apakah ini? Ini adalah sudut tumpul. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nih. Nah, di sini ada yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan ini ada sudut siku-siku. Nah, maka yang jadi patokan ini. Karena ada satu sudut siku-sikunya, maka ini adalah segitiga siku-siku. Kenapa dikatakan segitiga siku-siku? Ya,
Karena salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Jadi ada satu sudut siku-sikunya, maka dinamakan segitiga siku-siku. Yang atas sudutnya 45 derajat, sudut 64 derajat, sudut 61 derajat. Ini merupakan sudut lancip, ini juga sudut lancip, ini juga sudut lancip. Maka segitiga apakah ini? Ya, segitiga lancip. Karena ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Nah, ini sudut apa? Iya, sudut tumpul. Maka segitiga ini dinamakan segitiga tumpul. Kenapa dikatakan segitiga tumpul? Ya, karena salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Ya, jadi kalian bisa membedakan ya. Kalau ada satu sudut siku-siku, maka segitiga itu dinamakan segitiga siku-siku. Kalau semua sudutnya lancip, maka segitiga itu adalah segitiga lancip. Kalau salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, maka segitiga itu adalah segitiga tumpul. Sekarang jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Ada segitiga siku-siku dan ada tanda sama kaki. Maka ini adalah namanya segitiga siku-siku sama kaki. Ada segitiga di sini ada tanda sama kakinya. Nah, di sini adalah sudutnya tumpul. Maka ini adalah segitiga tumpul sama kaki. Ada segitiga ini sama kaki dan ini sudut-sudutnya adalah lancip. Maka ini adalah segitiga lancip sama kaki. Dan ini adalah segitiga sisinya semua sama. Maka ini adalah segitiga sama sisi. Sifat-sifat segitiga, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga siku-siku. Sifat segitiga sama kaki, ya, memiliki dua sisi sama panjang, ya, atau kaki segitiga ini. Dua sisinya sama panjang. Nah, memiliki sudut-sudut alas yang sama besar. Jadi di segitiga sama kaki, sudut alasnya ini sama ini tuh sama besar. Memiliki satu sumbu simetri. Dan dapat menempati pinggirnya dengan dua cara. Itu adalah sifat-sifat dari segitiga sama kaki. Kemudian, sifat-sifat dari segitiga sama sisi. Yang pertama, ketika sisinya sama panjang. Ini ya, ada tandanya sama. Dan yang kedua, ketika sudutnya juga sama besar. Ini sudutnya sama ketiganya. Kemudian yang ketiga, memiliki simetri putar tingkat 3. Simetri putar lipatnya juga ada 3. Yang keempat, dapat menempati pinggirnya dengan 6 cara. Sifat-sifat segitiga siku-siku. Memiliki satu sudut siku-siku. Ini ada satu sudut siku-sikunya. Memiliki satu sisi miring ini. Sisi miring itu sisi yang di depan sudut siku-siku. Kemudian memiliki dua sisi yang mengapit sudut siku-siku. Jadi ada dua sisi ini yang mengapit sudut siku-siku ini. Itulah sifat-sifat dari segitiga sama kaki, sama sisi, dan siku-siku. Besar sudut-sudut pada segitiga. Yang pertama ada jumlah besar sudut dalam segitiga, jumlah besar sudut luar segitiga, dan hubungan panjang sisi dan besar sudut. Jumlah besar sudut dalam segitiga.
Perhatikan gambar berikut ini. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita potong sudut-sudut itu, kita pindahkan. Sudut A pindahkan, di sudut B, sudut C. Nah, ternyata ketiga sudut itu setelah dijajarkan berada pada satu garis lurus. Nah, dari bentuk tersebut terlihat bahwa ketiga sudut segitiga membentuk sudut lurus. Jadi, jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi, dalam segitiga ABC itu berlaku bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sebagai contoh, pada segitiga ABC, siku-siku di A diketahui besar sudut B sama dengan 30 derajat. Berapakah besar sudut C? Siku-siku di A. Nah, sudut B-nya adalah 30 derajat. Ditanya sudut C. Maka sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B. 180 dikurangi sudut A-nya 90, sudut B-nya adalah 30. Maka ketemunya sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut C adalah 60 derajat. Jumlah besar sudut luar segitiga. Sudut luar sebuah segitiga adalah sebuah sudut yang terbentuk antara salah satu sisi segitiga dengan perpanjangan salah satu sisi lainnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Y adalah salah satu sudut luar segitiga. Nih, Y-nya adalah sudut luar segitiga. Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah besar dua sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Sebagai contoh, pada segitiga ABC, siku-siku di A diketahui besar sudut C sama dengan 60 derajat. Hitunglah nilai X. Gambarnya adalah seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai X ini, sudut X ini berapa? X sama dengan 180 derajat dikurangi sudut B. Ya. X ini pelurus, saling berpelurus dengan sudut B. Ini sudut B, ini sudut X. Maka X sama dengan 180 dikurangi sudut B. Nah, untuk mencari sudut B sendiri, itu diperoleh dari 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut C. Maka 180 dikurangi 180 ditambah sudut A ditambah sudut C. Sudut A ditambah sudut C. 180 dikurangi 180 kan 0. Maka tinggal sudut A ditambah sudut C. Yaitu 90 derajat ditambah 60 derajat. 90 derajat ditambah 60 derajat. Maka sudut X-nya adalah 150 derajat. Hubungan panjang sisi dan besar sudut. Untuk setiap segitiga berlaku A. Jumlah dua sisinya selalu lebih panjang dari sisi yang ketiga. B. Sudut yang terbesar menghadap sisi terpanjang. C. Sudut yang terkecil menghadap sisi terpendek. Ini ada sebuah segitiga A, B, C. Dalam
Setiap segitiga berlaku ketidaksamaan segitiga sebagai berikut. Sisi AB ditambah sisi BC itu lebih dari atau lebih besar dari sisi AC. Sisi AB ditambah sisi AC lebih dari sisi BC. Dan sisi AC ditambah sisi BC itu lebih besar dari sisi AB. Sebagai contoh, panjang 3 garis masing-masing sebagai berikut. Kelompok A 9 cm, 5 cm, 6 cm. B 4 cm, 6 cm, 12 cm. Apakah ketiga garis itu dapat membentuk segitiga? Ya, kita buktikan dulu. Yang A, 9 ditambah 5 lebih dari 6. Ya, benar. 5 tambah 6 lebih dari 9. Benar. 9 ditambah 6 lebih dari 5. Benar. Jadi ketiga garis itu dapat membentuk segitiga. Sekarang kita perhatikan yang B. 6 ditambah 12 lebih dari 4. Benar. Ya, 6 tambah 12 kan 18. Lebih dari 4. 4 tambah 12 lebih dari 6. Benar. 4 tambah 12 juga 16. Lebih dari 6. 4 tambah 6 lebih dari 12. Nah, ini salah. Karena apa? 4 tambah 6 itu 10. 10 tidak lebih dari 12. Jadi, pernyataan ini salah. Jadi, ketiga garis itu tidak dapat membentuk segitiga. Sekarang menghitung keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga dan luas segitiga. Ada segitiga A, B, C. Sisi A kecil itu menghadap sudut A besar. Sisi B kecil itu menghadap sudut B besar. Sisi C kecil itu menghadap sudut C besar. Titik C. Keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Maka keliling segitiga sama dengan AB, ini AB, garis AB, ditambah BC, ditambah AC. Nah, AB ditambah BC, ditambah AC. AB-nya adalah C, BC-nya adalah B, A, dan AC-nya adalah B. Itu keliling. Jadi keliling itu menjumlahkan semua sisi segitiga ini. Luas segitiga adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Jadi luas daerah ini yang warna hijau. Sudah menghitung luas segitiga. Ini misalkan sebagai alasnya, maka tingginya adalah yang tegak lurus ini. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama. Ada segitiga A, B, C dengan AB-nya 20, AC-nya 17, dan BC-nya 32. Ini adalah segitiga tumpul. Kita belum menemukan tingginya, maka kita memberikan bantuan. Nah, ini bantuannya. Titik D, di mana AD-nya 8, CD-nya adalah 15. Hitunglah keliling dan luas segitiga ABC tersebut. Keliling dan luas segitiga ABC tersebut. Keliling segitiga ABC sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Ya, jadi bukan segitiga yang ini, tapi segitiganya hanya A, B, C. AB-nya 20, BC-nya 32, dan AC-nya adalah 17. 20 tambah 32 ditambah 17, yaitu 69. Jadi keliling segitiga ABC adalah 69.
Kemudian luas segitiga, itu alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya yang mana? Tingginya yang mana? Ayo kita lihat dulu. Misalkan alasnya AB, maka tingginya adalah CD, ya, yang tegak lurus. Ya. Jadi tinggi alasnya itu bukan DB, dari sini sampai sini, tapi hanya AB, tapi tingginya ini. CD, ini garis bantuannya. Jadi tingginya bukan AC, tapi melainkan garis bantuan CD ini. Maka di sini kalau alasnya AB, maka tingginya adalah CD. Maka luas segitiga ABC sama dengan AB dikali CD dibagi 2. Kita masukkan AB-nya 20, CD-nya adalah 15. 20 kali 15 dibagi 2. 20 kali 15 sama dengan 300 dibagi 2 sama dengan 150. Jadi, luas segitiga ABC adalah 150 cm persegi. Contoh yang kedua. Diketahui keliling segitiga DEF adalah 50 cm. Jika panjang DE sama dengan X plus 9 cm dan panjang DF-nya adalah 2X plus 1 cm, dan EF sama dengan 3X min 2 cm, A. Tentukan nilai X. B. Tentukan panjang masing-masing sisinya. Nah, di sini diketahui dulu keliling segitiga DF sama dengan 50 cm. DE-nya sama dengan X plus 9 cm. DF sama dengan 2X plus 1 cm. Dan EF sama dengan 3X min 2 cm. Ingat ya, untuk mencari keliling, ya, semua sisinya dijumlahkan. Berarti keliling segitiga DF sama dengan DE ditambah DF ditambah F sama dengan 50 cm. DE-nya 9 plus X ditambah 2X plus 1 ditambah 3X min 2 sama dengan 50. Nah, X tambah 2X tambah 3X. Jadinya, ya, 6X. 9 ditambah 1, 10. 10 dikurangi 2. Berapa? 8. Maka 6X plus 8 sama dengan 50. 8-nya pindah ruas, jadinya dikurang min. 6X sama dengan 50 dikurangi 8. 6X sama dengan 42. Maka X sama dengan 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi nilai X sama dengan 7 cm. Nah, kita sudah temukan nilai X-nya yaitu 7 cm. Kita masukkan untuk penyelesaian B. Tentukan panjang masing-masing sisinya. Pertama, panjang sisi DE sama dengan DE kan tadi X plus 9. X-nya adalah 7 ditambah 9 sama dengan 16 cm. Panjang sisi DF. DF itu 2X plus 1. Maka 2 kali 7. X-nya 7 sih ditambah 1. 2 kali 7 berapa? 14. 14 tambah 1. Berarti 15 cm. Kemudian panjang EF. EF di 3X min 2. 3 kali 7 dikurangi 2. 3 kali 7 adalah 21 dikurangi 2, 9 cm. Jadi panjang DE-nya 16 cm, panjang DF-nya adalah 15 cm, dan panjang EF-nya adalah 19 cm. Segitiga apa ini? Ayo. Iya, segitiga sembarang karena ketiga sisinya tidak sama panjang. Pintar. Contoh yang ketiga. Diketahui luas segitiga 192 cm persegi. Jika alasnya 24 cm, berapa tinggi segitiga itu? Nah, diketahui luas segitiga 192 cm persegi dan alasnya adalah 24 cm. Penyelesaiannya, luas segitiga rumusnya apa? Alas kali tinggi dibagi 2.
luasnya 192 sama dengan 24 kali tinggi dibagi 2. Maka tinggi sama dengan 192 kali 2 dibagi 24. Sama dengan 16. Jadi, tinggi segitiga itu adalah 16 cm. Demikian pembelajaran kali ini berkaitan dengan segitiga. Tetap semangat untuk pembelajaran daring. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.